Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Sinta dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang teks tanggapan. Dalam keseharian kita, pasti kita sering mendengar komentar atau bahkan mungkin kita sering mengomentari sesuatu. Ketika kalian mengomentari sesuatu, artinya kalian menanggapi hal tersebut sesuai dengan sudut pandang kalian. Dan tentunya harus disertai dengan alasan yang masuk akal dan logis pastinya. Yang perlu diperhatikan, apakah kalian sudah santun dalam mengomentari sesuatu? Di kelas 9 ini kita akan mempelajari teks tanggapan. Tujuannya tentunya dalam menanggapi sesuatu harus menggunakan bahasa yang baik dan santun agar tidak menyakiti perasaan orang yang kita komentari, atau mungkin justru menerima dengan baik tanggapan kita sebagai masukan di kemudian hari. Dalam video kali ini kita akan membahas yang pertama, definisi teks tanggapan, yang kedua, tujuan teks tanggapan, yang ketiga, struktur teks tanggapan, dan yang keempat, kaidah kebahasaan teks tanggapan. Yang pertama, definisi teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang menyampaikan suatu hal berupa analisis, kritik, dan pujian. Tujuan teks tanggapan tentu memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan suatu hal atau karya sastra yang disertai dengan alasan dan syarat. Penilaian yang dilakukan haruslah bersifat objektif, sopan, logis, dan jelas. Berikutnya adalah struktur teks tanggapan. Ada 3 struktur teks tanggapan. Yang pertama, konteks. Yang kedua, deskripsi. Dan yang ketiga, penilaian. Konteks berarti pernyataan umum tentang apa yang akan kita tanggapi. Sedangkan deskripsi adalah inti pembahasan berupa opini terhadap apa yang kita tanggapi atau kita komentarin. Lalu struktur teks tanggapan berikutnya ada penilaian. Penilaian adalah penegasan ulang berupa simpulan tentang apa yang kita tanggapi. Untuk lebih jelasnya, Bu Sinta akan memberikan sedikit contoh tentang struktur teks tanggapan, yaitu konteks, deskripsi, dan penilaian tentang penanganan COVID di Indonesia. Perhatikan struktur teks tanggapan bagian konteks. Pandemi COVID-19 tengah menghantui seluruh negeri bahkan Indonesia. Bahaya terbesar dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat cepat, bahkan sampai kematian. Berbagai cara sudah dilakukan, namun persebaran virus ini terus meningkat. Berbagai kebijakan sudah dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yaitu tadi adalah contoh bagian konteks dari penanganan COVID di Indonesia. Berikutnya struktur teks tanggapan bagian deskripsi. Nampaknya setiap kebijakan pemerintah pusat dan daerah sulit sekali menemukan titik tengah yang dapat disepakati untuk membahas wabah ini dengan efisien. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat. Mengapa tampaknya banyak pihak yang justru saling menyalahkan? Contohnya, ketika sebagian kecil menteri mengkritik kebijakan Gubernur Jakarta, Bapak Anies Baswedan, yang berencana mengadakan PSBB yang lebih ketat lagi. Padahal, menurut saya, pertimbangan beliau sangat masuk akal. Perhitungannya berdasarkan sisa jumlah kapasitas rumah sakit yang tersedia untuk menangani pasien COVID-19. Namun, sebagian kecil menteri justru mengatakan bahwa kita memiliki kapasitas kesehatan yang cukup. Nah, itu tadi contoh struktur teks tanggapan bagian deskripsi. Berikutnya adalah penilaian. Berikut contoh struktur teks tanggapan bagian penilaian. Pada akhirnya, jika kita terus menyalahkan satu pihak, maka semua juga akan salah. Inti dari tanggapan saya mengenai kondisi ini adalah, di tengah pandemik ini, seharusnya kita berhenti saling menyalahkan.
dan justru seharusnya kita saling bergotong royong membantu untuk menanganinya secara bersama-sama. Karena melalui kebersamaan untuk kebaikan bersama. Nah, itu tadi contoh sekilas tentang struktur teks tanggapan dari konteks, deskripsi, dan penilaian mengenai penanganan COVID di Indonesia. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat di buku paket halaman 99. Berikutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan teks tanggapan. Ada beberapa ciri khusus yang biasanya digunakan dalam kalimat tanggapan. Di antaranya yaitu yang pertama, penggunaan kalimat aktif. Penggunaan kalimat aktif biasanya sering digunakan untuk beberapa jenis teks, seperti pada teks sebelumnya, yaitu teks percobaan. Di situ salah satu ciri kebahasaan teks percobaan menggunakan kalimat aktif. Lalu ada teks prosedur, teks naratif. Ciri kebahasaannya juga menggunakan kalimat aktif. Bu Sinta ingatkan kembali untuk kalimat aktif. Kalimat aktif yaitu kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Biasanya predikat dalam kalimat aktif menggunakan imbuhan me, ber, atau tidak berimbuhan. Sebagai contoh, siswa MTS Negeri 6 Jakarta mengerjakan ulangan di e-learning. Subjeknya, ya, siswa MTS Negeri 6 Jakarta. Predikatnya, mengerjakan. Objeknya, ulangan. Contoh kalimat aktif berikutnya yaitu ibu berbelanja kebutuhan dapur di pasar. Subjeknya, ibu. Predikatnya, berbelanja. Objeknya, kebutuhan dapur. Di pasar, keterangan tempat. Contoh kalimat aktif berikutnya yaitu adik makan bubur. Subjeknya sudah jelas, adik. Predikatnya, makan. Objeknya, bubur. Kaidah kebahasaan berikutnya yaitu penggunaan kata tugas. Kata tugas berfungsi untuk memperjelas kalimat. Kata tugas menggunakan konjungsi atau kata hubung karena, sehingga, bahwa, yang, atau bisa juga menggunakan preposisi atau kata depan. Contoh preposisi atau kata depan ada di, ke, dari, dan oleh. Bisa juga menggunakan partikel atau akhiran. Contoh partikel atau akhiran yaitu lah, kah, dan pun. Itu adalah contoh partikel atau akhiran. Kaidah kebahasaan teks tanggapan berikutnya yaitu penggunaan kalimat deskripsi. Deskripsi bisa diartikan sebagai uraian atau pemaparan dengan kata-kata secara rinci dan jelas. Kalimat deskripsi dalam teks tanggapan biasanya terdiri dari beberapa kalimat yang mengandung fakta atau alasan atas penilaian yang kita sampaikan. Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu penggunaan kalimat penilaian. Dalam teks tanggapan, kalimat penilaian bisa berupa pujian atau kritikan. Maka, kalimat penilaian ini termasuk dalam kalimat opini atau pendapat. Nah, setelah kita mempelajari teks tanggapan, apakah kalian sudah bisa menanggapi atau mengomentari sesuatu dengan santun? Itu tadi sedikit video penjelasan tentang teks tanggapan. Semoga bermanfaat. Sekian dari Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.